Shalom. Tetap memerintah dan menguasai hati pikiran kita. Hari ini mari kita akan menyimak kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul atau tema penghuni surga. Mau jadi penghuni surga? Haleluya. Setiap kita tentu sangat ingin bisa jadi penghuni surga. Ya. Ada kitab yang terbuka, ada pintu gerbang surga, ada anak domba. Dan kita sedang menghampirinya untuk bisa dibukakan dan masuk di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membaca firman Allah di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-20. Lukas 10 ayat yang ke-20, firman Allah kita perhatikan di sana. Satu ayat saja kita baca bersama-sama. Firman Allah berkata demikian, 2, 3. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada tertulis di sorga. Ulangi 2, 3. Nah, sukacita kita diletakkan di mana sebenarnya? Orang-orang yang sakit bergumul kepengen sembuh, begitu sembuh dia bersukacita sekali. Sama seperti 10 orang kusta. 10 orang kusta sangat ingin bisa menjadi manusia normal yang diterima masyarakat pada umumnya. Dan dia ingin sekali bisa benar-benar pulih. Satu ketika dia melihat Yesus dari kejauhan berseru memohon kemurahan belas kasihannya. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Berharap Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Sebagai masyarakat terpinggir, tersisih, dia tidak bisa mendekati Yesus. Tetapi dari kejauhan dan dengan hati yang berharap mendapat kemurahan Allah untuk ditolongnya. Nah, ketika Yesus mengatakan, pergilah perlihatkan dirimu ke imam, sementara mereka masih sakit. Mereka melangkah dengan iman dan mereka pergi. Di tengah perjalanan mereka mengalami mujizat karena 10 orang tadi ternyata sudah sembuh dari kustanya. Menyadari kesembuhan yang terjadi, 9 orang bersukacita luar biasa dan 1 juga tetap bersukacita. Tetapi sayangnya yang 1 dengan yang 9 merespon berbeda. Sukacita yang terletak pada 9 orang itu diletakkan pada kesembuhan yang terjadi atas dirinya. Saya senang, saya sudah sembuh. Tetapi 1 orang lagi, sukacitanya bukan karena terletak pada kesembuhan dirinya. Tetapi dia ingat kepada sang penyembuh itu, yaitu Yesus Kristus yang sudah menyembuhkannya. Maka yang 1 ini menghampiri Tuhan dan mewujudkan rasa terima kasih bahwa Tuhan sudah menolong. Tapi Yesus bertanya, mana yang 9? Kenapa cuma 1? Bukankah semuanya tanpa terkecuali sudah sembuh? Kenapa cuma 1? Karena yang 1 menganggap Yesus letak sukacitanya, bukan kesembuhan. Mungkin saudara ketika meletakkan sukacita ketika kita bisa berlibur, sukacita ketika kita sudah berumah tangga, sukacita ketika kita sudah punya anak. Sukacita ketika kita punya anak-anak yang sukses. Sukacita ketika usaha kita berhasil. Sukacita ketika kita naik jabatan. Sukacita karena saya sudah sembuh dan mengalami banyak mujizat. Murid-murid, ada 70 murid pada waktu itu diutus oleh Yesus
untuk memberitakan ini, melayani. Tadi lagu pengantar firman kita tetap mau melayani. Mereka diutus dua-dua untuk menaklukkan roh-roh jahat, menyembuhkan yang sakit, mengadakan perkara yang ajaib. Puji Tuhan, Tuhan transfer kuasanya, diberikan mandat kepada mereka, dan mereka pergi untuk melakukan pelayanan. Nah, ketika mereka kembali, mereka bersuka cita oleh karena pelayanannya sukses besar. Orang-orang sakit sembuh, yang kerasukan roh jahat tunduk kepadanya dan diusir keluar. Dan ketika mereka balik kepada Yesus, melaporkan kesuksesan pelayanannya, Yesus mengingatkan kepada mereka ayat ini. Bersyukur engkau sukses pelayanan. Bersyukur engkau sukses dalam pekerjaan. Bersyukur engkau sukses dalam karir. Dalam berbagai hal. Bahkan dalam kehidupan berumah tangga. Bersyukur. Tapi Tuhan mengingatkan, namun demikian janganlah bersuka cita karena hal-hal yang demikian. Karena roh-roh itu tunduk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu tertulis di surga. Yesus ingin mengingatkan kepada saya, kepada saudara sekalian bahwa inilah sukacita yang sejati yang seharusnya dimiliki oleh orang yang percaya. Yaitu ketika nama kita tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Saya nggak ada kontrol, jadi tolong dibantu ya. Saya nggak ada kontrol. Ya, nah manusia di dunia ini seringkali berjuang untuk satu hal, yaitu pengakuan dan nama baik. Mereka ingin diakui dunia. Mereka ingin mendapatkan nama baik dan nama yang termasyhur. Kita ingin dikenal, dihargai, diingat, entah lewat prestasi yang kita capai, kekayaan yang kita miliki, jabatan tinggi, posisi, dan keberhasilan-keberhasilan lainnya, bahkan termasuk keberhasilan pelayanan. Namun Yesus kembali lagi mengingatkan kepada kita sekalian dan juga kepada murid-muridnya tentunya. Jangan bersukacita karena roh-roh takluk kepadanya, tetapi bersukacita karena nama kita tercatat di surga. Dengan kata lain bahwa sukacita sejati bukanlah karena keberhasilan dan pencapaian duniawi, melainkan karena nama kita ada dalam kitab kehidupan anak domba, suatu daftar surgawi yang menunjukkan siapa yang menjadi penghuni surga. Siapa yang berhak untuk tinggal di surga. Nah, apa itu kitab kehidupan anak domba? Di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-27 berkata, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi yang akan masuk ke dalam surga hanyalah mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi kitab kehidupan anak domba adalah catatan surgawi tentang orang-orang yang diselamatkan melalui karya penebusan Yesus Kristus. Bukan daftar anggota gereja, bukan catatan pelayanan, tetapi daftar keselamatan kekal orang-orang yang percaya terima Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadinya. Ia menjadi tanda bahwa mereka adalah milik Allah dan dijamin oleh karya
penebusan Kristus. Nah, siapa yang dicatat? Apakah saya dicatat? Apakah saudara dicatat? Nah, siapa yang namanya dicatat? Kita lihat coba bahwa Lukas 10 ayat 20 sekali lagi menegaskan apa yang saya sudah sampaikan tadi. Kemudian kita lihat Efesus 1 ayat 13-14, ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus yang adalah jaminan bagian kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus pertama kali, ya, menjadi juru selamat pribadi, penebus kita, yang menebus semua salah dan dosa kita, maka Roh Kudus masuk di dalam diri kita. Jadi orang yang menerima Tuhan Yesus ada Roh Kudus. Terima Tuhan sama dengan terima Roh Yesus. Roh Yesus adalah Roh Kudus. Artinya dia dimeteraikan menjadi miliknya Allah. Dan orang ini yang percaya, yang terima Tuhan, kemudian dia mulai hidupnya berubah oleh karena mau mengikut Yesus. Dunia menyebut mereka Kristen sebagai pengikut Yesus. Kristen dalam pengertian yang sejati. Kristen dalam pengertian yang sesungguhnya. Bukan Kristen sebuah agama. Beda orang yang menyatakan saya agama Kristen dengan orang yang benar-benar Kristen dalam pengertian yang sesungguhnya. Sebagai pengikut Yesus. Tuhan tahu kita cuma kulit, kita cuma label, kita cuma hidup beragama. Atau kita menghidupi apa yang disebut agama itu. Maka orang itu dicatat. Jadi ketika saudara saya terima Yesus pertama kali, kemudian lahir baru, dan diwujudkan dengan dibaptis. Karena kalau kita cuma mengaku tapi enggak dibaptis, buktinya apa? Firman Tuhan tuliskan siapa yang selamat? Apa kata firman? Siapa yang selamat? Yang percaya? Yang dibaptis? Atau percaya dan dibaptis? Percaya dan dibaptis. Firman Allah tulisnya begitu. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi nggak cukup jadi orang yang bilang percaya. Baptisan menjadi sebuah bukti kita lahir baru. Karena makna baptisan itu kita mati bagi dosa dan hidup bagi kemuliaannya Allah. Itu sebabnya kita ditenggelamkan. Kita dikuburkan dalam kubur rohani. Kemudian kita dibangkitkan menjadi manusia baru. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Sebabnya orang-orang yang seperti inilah, maka nama seseorang akan tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi mereka bukan karena kehebatan, keberhasilan, kesuksesan dalam berbagai pencapaian dunia. Tidak ada orang sukses di dunia ini yang kemudian gara-gara itu dicatat dalam kitab kehidupan anak domba. Sekalipun berhasil dalam pelayanan. Karena Matius pasal yang ke-7 berkata, aku tidak mengenal. Kemudian orang mengklaim, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Aku sudah mengadakan mujizat demi namamu. Aku sudah begini, aku sudah begitu. Tapi tetap Tuhan tidak pernah mengenal. Namanya tidak ada. Kenapa? Karena hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi Kristen, pengikut Kristus yang benar-benar mengikuti Tuhan. Mengerjakan apa yang Tuhan mau.
Kemudian kapan sih seseorang itu dicatat? Kapan ya? Kapan nama kita dicatat? Ya saat yang tadi situ. Iya. Saat kita dibaptis, lahir baru dan menghidupi benar-benar kehidupan yang berubah, langsung nama tercatat. Itu sebabnya langit terbuka dalam pola kehidupan baptisan Yesus. Ketika Yesus keluar dari air, langit terbuka, Roh Allah turun ke atasnya, maka ada suara dari langit berkata, inilah anak yang kukasihi. Diangkatnya lah kita menjadi anak-anaknya. Kita tidak lagi cuma sekedar mengaku sebagai anak Tuhan, tetapi ada sebuah pengakuan sorgawi. Kita adalah anaknya. Kepadanya lah aku berkenan. Kenapa Allah berkenan? Karena kehidupan kita sudah diperbarui, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kehidupan kita lahir baru dan masuk dalam keluarganya Allah. Di situ kita tercatat sebagai bagian dari keluarganya Allah. Yohanes 3 ayat 3 berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, ada dua perspektif dalam konteks ini, yaitu perspektifnya Tuhan dan perspektifnya manusia. Cara pandang manusia melihat ukurannya kapan saya dicatat dalam kitab kehidupan anak domba, saat kita lahir baru tadi. Terima Tuhan Yesus jadi juru selamat pribadinya, ditindaklanjuti dengan baptisan air selam, kemudian nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Tetapi dalam konteks atau perspektifnya Allah, Allah sudah mencatat kita. Nama kita sudah tercatat duluan. Sejak apa? Dunia dijadikan. Coba tolong baca Wahyu pasal 3 ayat 13 ayat 8. David tolong saya. Oh, Pak Herman boleh. Ya, bangkit diri tolong suaranya kerasan. Iya. Jadi ada orang-orang yang nanti kelak akan menyembah roh antikris, yaitu mereka yang namanya tidak tercatat. Yang tercatat tidak. Yang tidak tercatat sejak dunia dijadikan. Loh, jadi sebelum saya ini lahir, ya begitu lahir udah tahu tuh, Tuhan udah tahu. Ini orang yang jadi penghuni sorga. Atau ini orang yang bukan penghuni sorga. Kok bisa? Apakah itu berarti faktornya, ya Tuhan dong yang nentuin dong, berarti saya nggak adil dong. Gimana tuh? Kayaknya saya pernah sampaikan yang ini. Gimana Pak? Kalau ternyata nama kita dari begitu lahir sudah dicatat. Atau tidak memang dicatat. Dan itu selamanya mungkin tidak dicatat. Atau akhirnya dicatat kemudian dicoret lagi akhirnya. Jadi kadang-kadang kita bisa memahami bahwa ada orang yang mendapat kasih karunia selamat belakangan, tapi ada orang yang katanya selamat sudah ditentukan dari semula. Loh, kalau Tuhan sudah menentukannya, kamu selamat atau kamu gak selamat, terus faktor kita di mana? Peran kita. Saya ditentukan selamat apa enggak ya? Saudara ditentukan selamat apa enggak ya? Nah, dalam konteks ini kita bisa lihat, disinilah kemahatauan Tuhan. Jadi Tuhan itu maha tahu.
Dia tahu apa yang akan terjadi kemudian. Dia tahu kira-kira nanti hidup kita ini akan tetap setia di dalam Tuhan atau tidak. Tuhan sudah tahu. Jadi itu sebabnya dia sudah bisa tentukan dari semula. Siapa yang selamat dan siapa yang tidak selamat. Siapa yang jadi penghuni surga dan siapa yang tidak. Karena kemahatauan Tuhan, bukan karena keadilan atau tidak adilnya Tuhan. Tuhan tahu kok nanti kita akan berubah apa tidak berubah. Kita akan begini atau begitu, Tuhan tahu kok. Tuhan tahu akhir garis kehidupan kita, endingnya kayak apa. Tuhan sudah tahu kok. Blueprintnya sudah ada. Sebab itu katanya Yeremia kan berkata, aku ini tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Pada dasarnya Tuhan menyatakan tidak ada kok rancangan kejahatan, tidak ada rancangan kecelakaan, tapi rancangan selalu yang baik. Tapi kembali dalam hidup ini bisa terjadi di tengah perjalanan perubahan, reorientasi, ganti pemerannya, pemainnya diganti. Perannya ada sama, pemainnya diganti. Paham, ngerti? Ketika kita bikin skenario cerita sandiwara, ketika dalam perjalanan ada pernah nonton sinetron pasti kan? Tapi pernah lihat nggak ada pemainnya yang diganti sebelum sinetron berakhir sampai seri tamat? Betul nggak? Kenapa orangnya udah nggak ada kali? Entah meninggal atau terjadi cacat kontrak. Tapi peran yang akan dimainkan tetap ada. Cuma pemainnya diganti. Allah punya planning atas hidup saya dan hidup saudara. Itu sebabnya penting buat kita ada dalam relnya Tuhan. Ada dalam jalur rencana Allah. Tidak keluar. Karena kebanyakan orang bisa salah. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Jadi, kapan kita dicatat itu? Yaitu ketika seseorang lahir baru. Next slide-nya itu ya. Hidupnya berubah, hatinya dibaharui, arah hidupnya ditujukan kepada Allah. Maka namanya ditulis dalam daftar penghuni surga. Jadi ketika kita berdoa, Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu doa Bapa kami merupakan doa pola, konsep yang diajarkan Tuhan, bukan teks yang harus dihafal, dibaca dalam sebuah doa. Karena memiliki makna yang dalam di dalamnya. Saya sudah siapkan renungan nanti yang menampilkan datanglah kerajaan. Kalau nggak salah hari Rabu depan atau kapan. Saya sudah bikin renungan hampir 1 minggu ke depan. Jadi kalau saya jalan, dapat hikmat, saya stop, saya suka handphone. Orang suka bilang main handphone. Saya takut lupa, jadi saya catat. Bikin renungan kah, atau bikin materi khotbah kah, atau apa, tergantung hikmat yang datang. Jadi saya seperti itu. Jadi kalau kita bilang, datanglah kerajaanmu. Kerajaan apa? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah apa? Berarti surganya datang? Enggak, bukan gitu. Tapi pemerintahannya. Apakah Allah memerintah dalam hidup kita? Apakah saya yang tetap memerintah? Apakah pengendali hidup saya dan saudara ini adalah tetap diri kita? Atau Allah, sang pengendali hidup kita? Dan mengizinkannya untuk menuntun kita sampai kepada tujuan yang Ia ingin capai dalam hidup kita. Nah, dapatkah nama kita itu kalau sudah dicatat, dihapus? Bisa hilang? Bisa. Kapan
bisa hilang. Kapan nama kita dicoret? Next slide. Coba. Bila mana nama dapat dihapus? Alkitab memberi peringatan serius bahwa seseorang bisa kehilangan bagian keselamatan bila ia murtad. Hidupnya dalam dosa tanpa pertobatan. Keluaran 32 ayat 33 berkata, barang siapa berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapus dari kitabku. Begitu kita hidup di dalam dosa, maka nama kita dicoret dari kitab kehidupan. Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Kalau hidup kita terus berkemenangan, bisa tetap dalam iman percaya kepada Allah. Tetap hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Jadi Kristen yang benar-benar pengikut Kristus. Bukan Kristen KTP. Mungkin engkau tidak mengganti agamamu. Engkau tetap Kristen. Tapi engkau tidak hidup sebagai orang Kristen. Ibrani 10 ayat 26-27. Jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Sengaja. Pilihan kita. Purposely. Jadi memang saya memilih untuk tetap menghidupi kehidupan semau saya. Menurut keinginan saya. Menurut maunya saya. Dan saya sudah siapkan juga renungan. Mengapa orang tetap memilih hidup menurut apa yang baik dan benar. Menurut pandangannya sendiri. Seperti dalam kitab Hakim-Hakim. Bapak Ibu, Allah setia memelihara kita. Tetapi Dia tidak pernah memaksa kita untuk bisa tetap setia. Untuk bisa tetap setia kepada Allah adalah pilihan iman. Keselamatan adalah kasih karunia yang harus dijaga melalui iman, melalui pertobatan, dan melalui tindakan ketaatan setiap waktu. Untuk terus mengikuti tuntunan Roh Kudus di dalam hidup kita. Jika kita hari ini masih hidup semau saya, memang Allah tidak memaksa. Tetapi ingat, nama kita mungkin bisa dicoret kembali dari kitab kehidupan anak domba. Nah, apa yang terjadi jika nama kita tidak tercatat? Wahyu pasal 20 ayat 15 berkata, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Artinya orang yang namanya tidak tertulis, dia akan terpisah jauh dari Allah. Untuk selama-lamanya dilemparkan ke neraka. Neraka dibuat oleh Allah bukan untuk manusia sebenarnya. Allah sedih kalau manusia masuk neraka. Karena itu ada ayat yang menyatakan Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Seorang pun binasa. Itu sebabnya bukan kebetulan ketika keluarganya membiarkan orang ini tinggal di kuburan. Bahkan dirantai karena kerasukan setan yang luar biasa. Bukan cuma 1, 2, 10. Berapa setan yang ada pada orang itu adalah 2000.
di Gerasa. Tapi Yesus bukan kebetulan lewat di sana. Tetapi Yesus memang datang ke sana. Ketika ada orang-orang yang menjauhi kita. Ketika ada orang-orang yang tidak peduli kepada kita. Ketika ada orang-orang yang tidak mau mengerti tentang kita. Ada Yesus yang tetap setia. Dia datang. Karena dia tidak ingin satu orang ini pun akhirnya binasa. Kisah orang gila di Gerasa memberikan sebuah pernyataan kasih Allah yang luar biasa. Bahwa dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Lebih baik dikorbankan 2000 ekor babi. Yang waktu itu tentunya menjadi sesuatu yang berharga bagi orang-orang di sana. Bernilai. Tetapi demi keselamatan yang dunia pandang tidak berharga. Ini dibuang sampah masyarakat. Tapi Yesus memulihkan kehidupannya. Dia ingin nama saya, dia ingin nama saudara tetap tercatat sebagai orang yang percaya dalam kitab kehidupan anak domba. Karena dia tidak ingin kita dilempar ke dalam neraka. Perhatikan bahwa tanpa Kristus tidak ada keselamatan. Karena itu dia jelas mengatakan, kalau mau selamat, akulah jalan, keselamatan, dan kehidupan. Tidak seorang pun bisa selamat sampai kepada Bapa di surga. Kalau tidak melalui aku. Melalui aku artinya ikut, nurut. Nah, bayangkan sebuah perjamuan agung di istana kerajaan. Waktu saya ikut Rakernas yang masih sampai sekarang kami masih sering keep kontak dan masih tetap ada penantian. Salah satu bagian agenda Rakernas Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia atau PGPI adalah tadinya pembukaan Rakernas oleh Bapak Presiden di Istana Negara. Dari jadwalnya saya lupa tanggal berapa itu ya. Jadi di hari kedua jadwalnya pembukaan oleh Presiden dan penutupan oleh Menteri Agama. Tetapi karena agenda Bapak Presiden sangat ketat sekali, sangat padat, last minute terjadi perubahan. Bis sudah dipesan segitu banyak puluhan bis untuk ke istana. Tapi tiba-tiba harus di-cancel. Dan harus bayar denda yang tidak murah jumlahnya. Karena agenda presiden yang sangat padat. Sebelum bisa sampai ke istana, kita sudah diwanti-wanti. Dan tentu panitia dengan ketua umum yang ada, harus submit dulu, kirim nama-nama yang akan datang ikut masuk ke istana. Karena tanpa nama-nama yang dicatat dan di-screening dulu lewat protokol istana, tidak seorang pun boleh masuk ke dalam istana. Dan diingatkan, sebelum masuk ke istana tidak ada handphone yang bisa dibawa. Waktu saya pernah beberapa kali, 2 kali sih, ke rumah Pak Prabowo, di mana itu rumahnya dia ya, gede banget. Hambalang, iya. Jadi semua handphone dikumpulin. Kita bawa handphone kan, tentu semua ya, hidup ini selalu nggak ada handphone, kayaknya nggak ada apa ya, gitu kan. Dompet bisa kehilangan atau ketinggalan, ya, tapi handphone nggak pernah ketinggalan gitu kan. Kalau ketinggalan kita panik banget gitu kan. Kita ketinggalan dompet kita nggak balik. Udahlah gampang begitu kan, masih bisa pakai QRIS, gitu kan. Tapi kalau kita kehilangan handphone, kita balik ya.
Takut ada orang yang mau menghubungi kita. Atau takut kita pengen komunikasi nggak bisa. Begitu. Nah, jadi waktu itu ya sudah. Kayak gitu kan. Jadi mau ketemu presiden aja. Ada protokol yang sangat ketat. Dan nama-namanya harus terdaftar dulu. Harus pakai jas. Siap dasi. Saya pas ketinggalan dasi. Terpaksa saya balik ke rumah, repot. Akhirnya saya belanja aja lah ke mana itu, karena hotelnya dekat Novotel sini, Mangga 2 Square. Jadi saya turun cari waktu ya. Saya tanya teman, ada nggak pinjemin, ada lebih nggak kamu bawa? Nggak ada semua kan? Ya sudah, daripada saya ditolak nggak pakai dasi, saya beli deh dasi baru. Tapi ternyata padat acaranya. Jadi tidak bisa sampai akhirnya kami di-extend. Harusnya pulang Jumat ditunggu sampai hari Rabu. Jadi extend 5 hari. Rakernas sudah ditutup selesai sama menteri. Tapi kami disuruh tinggal di hotel menanti panggilan pergi ke istana untuk ketemu presiden. Berhasil sampai last minute. Kita berharap ini orang daerah yang pelayanan di reschedule. Waduh, udah gantilah yang lain karena semua kepengen ketemu Bapak Presiden. Kan ketemu jadi dari Jumat kan Minggu kan pasti ada yang pada pelayanan toh. Namanya ini kan para pendeta di seluruh Indonesia. Bahkan ada yang dari Amerika, satu ada berapa dari orang dari Amerika, ada yang dari Australia kan. Jadi ada beberapa, karena kita ada di berbagai negara juga. Jadi mereka bertahan, berharap. Itu pengen ketemu yang seperti itu aja, sampai orang berani loh. Terus kita, bukan cuma nanti ketemu, tinggal bersama. Jadi penghuni sorga. Kita berani nggak mengorbankan apapun juga. Menyesuaikan, adjust apapun supaya tetap menanti agar kita bisa tetap bertahan. Nama kita tidak dihapus. Ini pesan yang saya mau sampaikan. Jadi kami masih ada penantian. Ya, penantian. Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi terpenting lakukan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang saya mau. Supaya tidak tercoret nama kita. Yuk, pastikan kita hidup dalam keselamatan sejati. Next slide-nya. Percaya dengan sungguh-sungguh kepada Kristus bukan sekedar tradisi atau keanggotaan gereja atau cuma sekedar jadi orang Kristen biasa. Pelihara iman, pelihara kekudusan, artinya kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan bermain-main dengan dosa. Hidup benar bukan untuk diterima Allah, tetapi karena kita sudah diterima Allah dan karena itu kita harus hidup dalam komunitasnya Allah. Yuk, dan kemudian slide ketiga, setia sampai akhir. Matius 24 ayat yang ke-13 berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi yang paling penting itu endingnya yuk apa? Endingnya kita itu happy ending atau sad ending? Apakah akhir hidup kita nanti menyedihkan atau menyenangkan? Kita nonton sebuah film aja pulang dengan hati tidak puas menggerutu
ketika kita cuma jadi penonton tapi cerita filmnya nggak happy ending. Itu ngeganjel nggak? Kita pasti bilang filmnya jelek. Itu kita tonton orang lain punya. Apalagi hidup kita. Tuhan bilang, hidupmu jelek kalau kita tidak happy ending. Mari kita finishing well. Selesai sampai akhir. Setia sampai akhir. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bangunlah sukacita di atas dasar yang kekal. Bukan di atas kekayaan. Apa yang saya mau saya bisa dapatkan. Sukacita karena nama kita dikenal di surga. Itulah kebahagiaan sejati. Sebagai penutup slide terakhir. Yuk, penghuni surga yang dikenal oleh nama kita. Yaitu Yesaya 49 ayat 16 berkata, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Wow. Betapa luar biasanya kasih Allah yang mengenal kita secara pribadi, lepas pribadi. Nama kita bukan sekedar huruf di daftar panjang sebuah daftar buku, tapi terukir di hati Allah sendiri. Itu sebabnya 1 Korintus kalau nggak salah pasal 8 ayat 3. Allah mengenal siapa yang mengasihi dia. Orang-orang yang mengasihi Tuhan bukan orang-orang yang bisa pandai bernyanyi. Aku mengasihi sekalipun engkau keluar air mata. Tapi tulis Alkitab, Allah mengenal siapa yang mengasihi dia. Sebabnya 3 kali Yesus harus bertanya sama Petrus. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Ngomong cuma sekedar spontanitas, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Lagi aku bertanya padamu Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Lebih bahkan dari dirimu sendiri. Karena kebanyakan orang egois. Gampang ngomong, ya Tuhan aku mengasihi engkau. Ketiga kalinya, Petrus baru menyadari. Kenapa Tuhan harus bertanya 3 kali? Karena dia ingin. Tidak cukup bilang mengasihi Tuhan. Dia ingin kita bisa mengasihi seperti dia mengasihi kita. Dia ingin kita mengasihi dia seperti dia mengasihi kita. Seimbang, balance, kualitinya, kualitasnya. Kualitas kasihmu mungkin engkau mengasihi Tuhan sedikit. Sehingga engkau tidak berani berkorban. Dan engkau lebih banyak mengasihi diri sendiri. Yang Tuhan inginkan, all out. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Yang terbaik belum datang. Dan yang terbaik itu harus datang. Masih ada ruang untuk kita bisa melakukan lebih kepada Tuhan. Dan Allah menantikan saat itu kita lakukan. Maka jangan hanya berjuang demi nama kita di bumi. Tenar, terkenal, hidup nyaman. Tapi jagalah agar nama kita tetap tertulis di kitab kehidupan anak domba. Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, pikul salib, baru bisa ikut Tuhan. Kalau enggak pernah mau nyangkal diri,
mau pikul salib, mau bayar harga. Enggak, kita bukan orang Kristen di mata. Engkau bukan pengikut aku. Tapi kita mau jadi pengikut Tuhan, setia sampai mati. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit diri. Tadi lagu pujiannya, melayani, melayani, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku.
Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima. Biarlah firman itu tetap tinggal dalam kehidupan kami Tuhan, bahkan menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami dengar ini bisa kami lakukan. Bukan saja cakap untuk mendengar, tapi semua itu kami harus melakukannya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa bersuka cita. Bukan karena dapat sesuatu, ada sesuatu dalam hidup kami. Tapi kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Sehingga kami terus menerus boleh mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar kepadamu Yesus. Sehingga nama kami tercatat dalam buku kehidupan. Bukan saja dicatat Tuhan, tapi Engkau lukiskan kami di telapak tangan-Mu. Sehingga Engkau senantiasa mengingat kami Tuhan. Mengingat kami sebagai anak-anak yang Engkau terus perhitungkan setiap perbuatan kami Yesus. Biar hati kami terus menyatu kepada Engkau Tuhan. Kami tidak mau kembali kepada dosa lama kami Bapa. Kami betul-betul meningkatkan kerohanian kami Tuhan. Untuk kami tetap tinggal di dalam Engkau. Melepaskan segala dosa lama, luka lama Tuhan. Kami mau berlari pada panggilan surgawi untuk terima mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami tidak mau dibuang, kami tidak mau tidak dikenal Engkau Tuhan. Kami mau masuk bersama-sama dengan Engkau, masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu. Bapak Gembala kami Tuhan, tuh bungkus oleh kuasa darah Yesus, jauhkan dari segala apa yang bukan kehendak Allah. Biar Pak Gembala boleh berjalan seturut dengan kehendak Allah. Membawa Tuhan firman-firman yang boleh kami dengar, kami rasakan Tuhan. Kami resapi dalam hidup kami. Tidak asal dengar keluar dengan begitu saja. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya, berkati rumah tangganya, berkati pelayanannya khususnya. Dimanapun hamba-Mu berada, tutup bungkus oleh kuasa dari Yesus. Kuasa Allah saja yang mengalir di dalam pribadinya, supaya setiap orang yang mendengar dapat dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua kita katakan amin.